kelapa terkadang hanya dikonsumsi sebagai minuman biasa tatkala dahaga atau kehausan, atau terkadang dibuang saja karena yang diperlukan hanyalah daging kelapanya atau sabutnya. Perkembangan selanjutnya ternyata air kelapa dapat diproses sebagai komponen minuman menyegarkan. Perkembangan ini sangat menguntungkan dari segi ekonomi, sebab lama-kelamaan dibuat menjadi produk nasional. Perajin nata de coco berkembang dengan pesat sejalan dengan kebutuhan pasar yang semakin meningkat. Kebutuhan inokulum bibit nata de coco semakin penting sebagai bahan baku industri. Beberapa tahun terakhir, permintaan produk nata de coco untuk diekspor cukup besar, sehingga menambah jumlah pengrajin yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Prospek cerah usaha nata de coco secara komersial berkembang cepat. Maka kebutuhan bibit menjadi meningkat, sedangkan untuk memperoleh bibit semakin sulit. Permasalahan yang dihadapi para pengrajin nata de coco antara lain sulitnya pengemasan bibit dan transportasinya dalam pengiriman bibit sampai ke lokasi. Bibit yang selama ini diproduksi berupa cairan dalam botol, sehingga tidak bertahan untuk jangka waktu lama, kualitas bibit tidak stabil, produksi menurun, dan prosentase kegagalan semakin tinggi. Hasil pengamatan dan penelitian LIPI terhadap bibit oleh produsen menunjukkan bahwa bibit nata de coco tidak mengandung bakteri selulosa. Tingkat kemurnian inokulum nata de coco sangat dibutuhkan untuk menunjang target produksi bioselulosa. Kemudian, para peneliti di Puslit Bioteknologi LIPI menyempurnakan inokulum dengan mengkaji 4 macam bahan pembawa seperti agar, pati sagu, bubur selulosa, dan karboksil metil selulose CMC yang diinokulasi oleh bakteri Acetobacter psilinum. Hasil pengujian dan pengamatan dari 4 macam bahan pembawa untuk pasta nata de coco yang melihat dari tekstur inokulum pasta, populasi sel bakteri, dan produk bioselulosanya menunjukkan bahwa keempat bahan itu dapat digunakan sebagai bahan pembawa tekstur yang berbeda. Bahan pembawa seperti karboksil metil selulose CMC dan bubur selulos merupakan bahan pembawa inokulum pasta yang mempunyai tekstur cukup baik dengan kualitas standar. Bahan pembawa yang dikaji di laboratorium untuk meningkatkan kualitas inokulum pasta nata de coco mampu menyimpan bakteri dengan tidak kehilangan kemampuannya dalam memproduksi bioselulosa. Hasil kajian dan pengamatan pembawa terhadap inokulum pasta nata de coco nantinya untuk membantu kesulitan bibit pasta bagi para perajin nata de coco. Inokulum atau bibit pasta nata de coco ini untuk membantu masyarakat yang tempatnya jauh, karena kalau yang cair itu sulit dibawa karena diperlukan pengemasan khusus. Karena ini berupa bibit cair, ini diperlukan pengemasan khusus dan sulit untuk jarak jauh, karena kemungkinan bakteri ini mati dalam perjalanan. Bibit nata de coco merupakan golongan bakteri dengan nama Acetobacter psilinum, yaitu bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Bakteri Acetobacter psilinum akan dapat membentuk nata de coco jika ditumbuhkan dalam air kelapa yang diperkaya dengan karbon dan nitrogen. Di Laboratorium Bioteknologi LIPI di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pengkajian dan pengamatan dilakukan untuk seleksi bahan pembawa seperti karboksil metil selulose, bubur selulosa, agar, dan pati sagu.
Bahan-bahan ini mempunyai daya ikat atau menjadi kental bila dilarutkan dengan air hangat atau air panas. Kecuali bubur selulosa, kemudian dilarutkan dengan Aquades dan dibuat beberapa konsentrasi 4%, 5, 7, 10, 12, dan 15% untuk mendapatkan kekentalan yang diinginkan. Kemudian disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dalam 1 atmosfer selama 15 menit. Tujuannya adalah mempelajari perbandingan yang tepat dalam pencampuran bahan pembawa dengan kultur Acetobacter sp rmg2 dan Acetobacter silinum sehingga mendapatkan inokulum nata de coco dalam bentuk pasta. Kulitivasi bakteri Acetobacter diinokulasikan pada medium, kemudian disimpan dalam shaker inkubator dengan kecepatan 150 rpm pada suhu ruang. Setelah 3 hari, kultur bakteri dipanen dan pertumbuhan bakteri terlihat dengan terbentuknya bioselulosa. Membuat inokulum pasta dari bakteri yang sudah dipanen dicampurkan ke dalam bahan pembawa steril yang sudah diketahui konsentrasi kekentalannya, kemudian diaduk sampai homogen sehingga campuran berbentuk pasta. Kelebihan dari penyimpanan secara kering beku ini bisa disimpan dalam puluhan tahun sampai beberapa puluh tahun. Jadi pemakaiannya mudah sekali, kalau seperti ini tinggal dipotong, ini ampulnya dipotong, kemudian dilarutkan pakai Aquades steril, kemudian ditanam ke medium agar miring. Di antara 4 macam bahan pembawa, maka karboksil metil selulose CMC atau inokulum semi padat dan bubur selulosa adalah bahan pembawa terbaik untuk menyimpan bakteri dengan kondisi stabil dan mampu memproduksi bioselulosa. Inokulum pasta nata de coco yang dihasilkan LIPI ternyata akan lebih praktis untuk memenuhi kebutuhan bibit bagi perajin yang berbasis nata de coco di Indonesia. LIPI mendorong agar masyarakat bisa memanfaatkan inokulum pasta nata de coco ke arah modifikasi dan diversifikasi, bahkan membantu keluar dari kesulitan untuk memperoleh bibit yang stabil, dapat meningkatkan produksinya, serta terhindar dari kegagalan atau kerugian. Inokulum pasta nata de coco LIPI telah diuji melalui serangkaian pengujian di laboratorium, di mana peranan bakteri Acetobacter silinum sebagai bibit nata de coco berperan begitu penting sebagai bakteri yang menguntungkan bagi manusia.